Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Pada video ini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Apa sih itu interaksi makhluk hidup? Pembahasan pertama mengenai pengertian interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Merupakan segala sesuatu di luar individu, merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Pembahasan kedua merupakan komponen-komponen dalam ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang hidup di dalam suatu ekosistem. Contohnya, bunga, serangga, rumput, pohon, kadal, sapi, fungi, ikan, dan mikroorganisme. Kedua, komponen abiotik merupakan terdiri atas komponen tidak hidup yang meliputi fisik dan keadaan lingkungan. Misalnya cahaya, temperatur, udara, angin, air, batu, dan tanah. Pembahasan ketiga mengenai adaptasi makhluk hidup. Yang pertama, morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh dalam kelangsungan hidupnya. Contohnya, gigi hewan karnivora beradaptasi menjadi 4 gigi taring besar yang runcing untuk menangkap pangsa. Kedua, fisiologi penyesuaian fungsi tubuh untuk tahankan hidupnya. Contohnya, cumi-cumi dan gurita memiliki kantong tinta yang berisi cairan hitam. Bila musuh datang, tinta akan disemprotkan. Ketiga, tingkah laku. Tingkah laku merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Contohnya, tupai Virginia. Hewan ini sering berbaring, tidak berbeda dengan mata tertutup bila didekati seekor anjing. Pembahasan keempat mengenai hubungan atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama, predasi. Predasi adalah hubungan antara organisme pemangsa atau predator dengan organisme yang disebut mangsa atau prey dalam suatu ekosistem. Contohnya yang pertama, singa memangsa rusa. 2. Buaya memangsa bebek. 3. Kucing memangsa tikus. 2. Kompetisi. Kompetisi adalah organisme-organisme yang hidup bersama dalam suatu habitat dan bersaing untuk sumber makanan yang sama dan terbatas kompetensi termasuk bernilai negatif. Contohnya, singa dan hyena yang terlibat persaingan mendapatkan mangsa yang sama di habitatnya. Pembahasan kelima mengenai organisme kehidupan makhluk hidup. Yang pertama, tingkat individu merupakan suatu fungsional terkecil penyusun ekosistem atau makhluk hidup, misalnya seekor semut, seekor burung, dan sebuah pohon. 2. Komunitas. 2. Tingkat komunitas merupakan kumpulan populasi yang berada di daerah yang sama dan saling berinteraksi. Komunitas sungai terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton, dan fitoplankton. Ketiga, tingkat populasi, kumpulan individu sejenis pada suatu daerah dalam waktu tertentu, misalnya populasi di sawah, sekelompok tanaman padi, sekelompok belalang, dan lain-lain. Tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem merupakan antara komunitas dan lingkungannya yang selalu terjadi interaksi yang disebut ekosistem komponen penyusun. Ekosistem adalah produsen, konsumen, dan dekomposer. Kelima, tingkat bioma.
Bioma adalah ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena perbedaan terletak geografis dan astronomi berdasarkan curah hujan dan intensitas matahari. Bioma terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu tundra, taiga, gurun padang, rumput, hutan gugur, dan hutan tropis. Keenam, tingkat biosfer merupakan seluruh ekosistem di dunia disebut biosfer. Dalam biosfer, sebab makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Contohnya, bumi tempat tinggal kita. Pembahasan selanjutnya, peristiwa dalam ekosistem. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Berikut adalah contoh sebuah rantai makanan. Pada rantai makanan tersebut terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati, akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer, menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof. Dengan kata lain, sering disebut sebagai produsen. Kedua, merupakan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Kenyataan dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Ketiga, piramida makanan. Piramida makanan merupakan seumpama katak pada contoh rantai makanan di atas kehilangan. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan yang terjadi adalah jumlah belalang akan meningkat karena tidak ada pemangsanya. Sebaliknya, jumlah ular akan berkurang karena tidak ada makanan. Yang terjadi berikutnya adalah belalang pun akan banyak yang mati karena jumlah rumput tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan belalang yang jumlahnya bertambah banyak. Kita sebagai makhluk hidup senantiasa bergantung pada makhluk hidup lain. Seperti kalian ketahui atas bahwa keseimbangan ekosistem sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Untuk itu kita harus aktif dan bijak dengan tidak melakukan perusakan lingkungan demi keseimbangan alam dan kelangsungan hidup kita. Mari kita cintai lingkungan hidup kita mulai dari yang terdekat dengan menjaga kelestarian di alam sekitar kita. Kesimpulan dari interaksi makhluk hidup merupakan komponen-komponen dalam ekosistem dapat dilihat dari Sussman yang terdapat dalam komponen, yaitu sistem dengan ekosistem yang tersusun atas makhluk hidup disebut dengan komponen biotik, dan faktor lingkungan tak hidup dalam ekosistem disebut komponen biotik. Sekian dari video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.